Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Selamat datang di channel Belajar Hatsuong Bahasa Jepang bersama saya. Di sini, saya akan membahas berbagai materi mengenai pembelajaran Hatsuong atau lafal bahasa Jepang. Bagi yang tertarik untuk mengetahui bagaimanakah cara menguasai lafal bahasa Jepang yang baik dan benar, silakan gabung di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai eksperimen MFC dalam PRAT. Apa itu eksperimen MFC? Nah, MFC sendiri merupakan singkatan dari Multiple Force Choice, merupakan listening eksperimen yang biasanya digunakan untuk penelitian mengenai persepsi bunyi. Nah, apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan eksperimen ini? Yang pertama, kita siapkan file suara yang dimasukkan ke dalam satu folder. Di sini saya sudah menyiapkan dua folder dengan eksperimen yang berbeda. Kita nanti akan coba dua-duanya ya. Pertama yang ini dulu. Nah, di sini ada 96 file suara yang saya gunakan pada saat melakukan penelitian mengenai bunyi frikatif. Ini dengan suara orang yang berbeda-beda. Saya berikan di belakang ya, dari suara siapa saja seperti ini. Inisialnya saya berikan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada suara beef. Kita dengarkan suara itu seperti apa. Seperti itu ya. Nanti akan digunakan untuk eksperimen. Kemudian di sini ada script untuk masuk ke dalam eksperimen tersebut. Kita lihat saja. Nah, seperti ini. Nah, ini bagaimana cara membuatnya. Jangan khawatir, ini sudah ada. PRAT sudah menyediakannya. Minasan bisa lihat di dalam PRAT ini sendiri. Di bagian help di sini ya, kalau minasan kebingungan untuk melakukan berbagai hal di dalam PRAT ini, silakan masuk ke sini saja. Ada berbagai macam yang bisa minasan lihat. Nah, kalau yang eksperimen yang tadi ya, kita lihat ke go to manual page, ada manualnya. Karena tadi eksperimen dari langsung ini ya. Kita nanti masuk ke eksperimen ini. Nah, ini berbagai macam tunjuknya ada. Silakan minasan bisa buka satu persatu ya di sini. Nah, melalui ini juga bisa, atau minasan bisa masuk ke dalam website dari PRAT ini. Dulu waktu video tutorial di bagian pertama saya sudah memberikan mengenai website ini ya. Silakan minasan lihat kembali di channel ini ya. Nah, di sini di dalam websitenya sendiri sudah lengkap berbagai macam petunjuk mengenai apa yang ada di dalam PRAT ini. Nah, untuk yang eksperimen ini ada di sebelah kanan di listening eksperimen, kita klik saja. Sama ya dengan tadi manual yang ada di dalamnya di sini. Jadi silakan minasan bisa masuk lewat mana saja. Ini karena tidak dipakai, saya close ya yang ini. Nah, kemudian ini dari mana naskah skrip ini, minasan bisa dilihat di bagian ini. Nah, saya copy paste dari sini. Ini sudah disediakan, tetapi silakan sesuaikan dengan penelitian yang minasan lakukan. Kalau ini mengenai penelitian bunyi ini ya, dalam bahasa Inggris 4 bunyi ini. Nah, tetapi di sini saya sesuaikan dengan penelitian yang saya gunakan. Yang atasnya ini udah default, biarkan saja ya. Ini eksperimennya sudah versi ke-7. Dulu yang waktu saya penelitian pertama kali itu masih versi ke-5, tapi kalaupun versi ke-5 masih bisa dibuka ya di sini di PRAT ini. Tapi ini saya sudah perbaiki kembali, sudah saya update ke eksperimen yang ke-7. Nah, di sini saya samakan saja. Kemudian ini ya, untuk di bagian ini tidak ada karena saya sudah masuk ke dalam satu file, jadi tidak usah diisi, tidak apa-apa. Ini sama ya, WAV untuk file suaranya. Kemudian untuk stimulus sebelumnya ya, stimulus carrier before di sini, tadi saya gunakan bunyi ini ya, bunyi beef ini. Nah, kalau di sini silakan gunakan yang lain, disesuaikan saja. Kemudian ini saya biarkan saja, saya samakan. Nah, ini yang berbeda ya. Jadi di sini stimulusnya ada 4, tapi saya gunakan 96 suara, saya masukkan semua.
dengan format penulisan seperti ini. Jadi ini adalah bunyi dari masing-masing orang itu ya. Kemudian ini adalah format suaranya ya. Format suara atau pilihannya seperti apa nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian ada 96. Di sini untuk masing-masing stimulus ini 4 ini diulang 3 kali ya. Di sini ada tulisan 3, tetapi di sini saya hanya 1 kali saja karena masing-masing sudah sendiri-sendiri ya. Jadi cukup 1 kali saja. Kemudian di sini ada break after every, di sini 0 ya. Saya karena ada 96 suara, kalau sekaligus langsung didengarkan itu sangat itu ya capek sekali, maka saya berikan istirahat setiap 32 pertanyaan. Nah, kemudian ini ada randomize di sini ya, permute, balance, no doublets. Di sini saya tetap pakai itu, tidak saya ubah. Ini maksudnya pada saat suara didengarkan itu dalam bentuk random. Nah, bagaimana cara merandomnya? Di sini sebenarnya ada berbagai macam pilihan. Kalau minasang lihat di manual yang lain ya. Jadi minasang lihat di manualnya yang lain, di sini ada cara-cara dan lain sebagainya lengkap ini. Sebenarnya di sini tinggal minasang lihat saja cara-caranya. Nah, untuk yang ini adalah random, tetapi bunyi yang sama tidak diletakkan berdekatan. Jadi supaya tidak membingungkan, jadi betul-betul di random. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk yang start text-nya ini ya, teks yang di awal seperti itu, saya dekatkan saja, tetapi di sini saya ubah ya. Di sini kan tentang vowel ya, tentang kalimat, tentang bunyi vokal, tapi di sini saya ganti dengan kalimat saya ya, seperti ini. Kemudian klik untuk start-nya sama. Nah, yang ini juga saya sesuaikan, tulisannya pokoknya sesuaikan saja dengan eksperimen dari minasang. Kemudian bagian ini juga saya tidak pakai, sama di sini ya, jadi dibiarkan saja. Nah, yang berbeda adalah di sini, different responnya ada 5, tadi di situ ya, untuk bunyi A, I, U, E, O, karena ini bunyi vokal, tapi kalau saya di sini untuk yang different responnya itu hanya 4. Ini ya, 4 seperti ini saja, jadi 1, 2, 3, 4, jadi tuliskan 4 di sini. Kemudian, ini apa? Ini adalah posisi di layar nanti pada saat tampil. Nanti saya akan perlihatkan ya. Yang 2 di sebelah kiri, 2 angka di sebelah kiri ini menunjukkan posisi X. Kemudian 2 di sebelah kanan ini menunjukkan posisi Y ya. Posisi Y yang ketinggiannya. Jadi 0,4 dan 0,20. Ini ya. Pilihan yang pertama ini posisinya di sini. Jadi 0,4 nanti sekitar sini ya. Kemudian sampai 0,20 segini ya. Tapi ada di posisi Y 0,5 dan 0,6. Jadi sekitar di sini. Di sini dalam bentuk kotak seperti itu ya. Nanti akan saya perlihatkan saja supaya lebih mudah. Minasang lihat di bagian Y ini angkanya sama semua. Ini berarti posisinya sejajar. Seperti apakah itu nanti saya akan perlihatkan. Oke, kita langsung masuk saja. Jadi kita open di sini ya. Di Praat kita open di sini, kemudian read from file. Kemudian kita pilih yang ini tadi. Double klik saja, nggak apa-apa. Kemudian example ini kita masukkan. Kemudian kita run. Nah, ini tadi kalimat ini muncul di sini ya, untuk start teksnya ini sama persis ya, di sini. Nah, ini sudah masuk. Jadi begitu klik, kita langsung masuk. Pilihannya tadi, misalnya saya tidak terlalu jelas, ini sebenarnya ini saja. Sopa. Seperti ini. Nah, ini minasang lihat, posisi ini tadi, ini ya. Jadi, 0,4 itu dihitung dari sini. Jadi di sini, ini ya, X, ini yang Y. Jadi 0,4 itu ya di sini ya, 0,4 sampai 0,04, 0,20. Jadi ini 0,4 di sini, dari sini ke sini, sampai 0,20 di sini ya. Jadi ini jarak dari sini ke sini nanti akan menentukan ini titik 0,4, ini titik 0,20. Nah, kemudian 0,5 dan 0,6, ini 0,5 dihitung ke sini ya. Jadi dari sini ke sini adalah 0,5 dan ini adalah 0,6.
Nah, makanya ini sama semua ya. Ini 0,5, ini 0,6. Jadi di sini posisinya sama semua. Hanya yang membedakan ada bagian sini. Ini adalah 0,30 sampai 0,46. Ini sampai 0,46 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini karena ada banyak pilihannya, saya pilih cepat saja ya. Jadi saya asal klik saja ya. Di sini nanti saya akan perlihatkan ada nomor 32 itu nanti ada istirahat. Nah, ini istirahat di sini. Oke. Jadi ini ada tulisan pada saat istirahat. Minasang boleh istirahat berapa menit seperti itu ya, supaya pikiran kita kembali segar untuk melanjutkan tes berikutnya. Kemudian untuk melanjutkan kita tinggal klik saja lagi. Puzzle. Seperti ini ya. Sopa. Pas. Oke, ini pun juga sama, akan saya cepatkan saja ya. Nah, ini istirahat yang kedua. Jadi tadi saya memberikan 2 kali istirahat untuk 96 pertanyaan ya. Supaya tidak lelah. Kita lanjutkan lagi. Misalnya saya pilih yang ini saja. Sudah selesai? Ini ada tulisan di akhir ya. Kalau sudah selesai, minasang bisa close di sini atau melalui file ini ya. Close, sama saja, silakan. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Setelah hasilnya keluar seperti ini, kita tinggal extract result di sini ya. Nah, ini sudah tampil yang baru. Kemudian dari sini kita collect to table di sini ya. Klik ini. Nah, di sini sudah muncul, kita tinggal simpan saja. Nah, untuk menyimpan ini bisa melalui ini ya, text file atau yang ini ya, tab separated file. Mau yang mana terserah, tapi saya lebih memilih yang ini. Kita lihat bedanya ya. Saya simpan dulu atas nama ini ya, text file. Ini misalnya untuk responden 1 ya, R01. Saya simpan. Kemudian saya save dengan yang bagian ini ya. Ini juga sama R01, tapi saya tuliskan A misalnya ya. Kita simpan. Nah, bedanya seperti apa? Kita lihat. Untuk R01, kita buka melalui Notepad ya. Seperti ini hasilnya. Jadi kalau minasang menyimpan dengan menggunakan text file, nanti muncul data seperti ini. Kalau misalnya memang data seperti ini dibutuhkan, silakan ya. Tetapi kalau saya ini sangat sulit sekali untuk dibaca kalau menurut saya ya. Jadi banyak sekali file yang harus dilihat. Tetapi kalau misalnya minasang dengan menggunakan ini ya. Nah, seperti ini. Kalau minasang menyimpan dengan menggunakan ini ya, tab separated file. Jadi hasilnya seperti ini, lebih mudah untuk dipahami. Jadi untuk bunyi ini, berikut pilihannya. Nah, ini saya tadi memilih nomor 2. Nah, untuk reaction time-nya di sini ya. Jadi respon ini di sini harusnya, responnya nomor 2, kemudian reaksi, waktu reaksinya itu adalah ini, 7 detik tadi saya sampai menunggu menjelaskan tadi sekitar seperti ini ya. Jadi ada untuk reaksi waktunya. Ini karena tadi saya klik begitu saja, jadi sampai 0, seperti ini ya. Nah, ini tinggal di copy paste saja. Copy paste masukkan ke dalam file Excel. Excel ya. File Excel untuk kemudian diolah. Seperti itu.
Nah, kemudian satu lagi tadi kita lihat file yang kedua ini ya. Saya perlihatkan apa bedanya. Nah, di sini di dalam file ini selain file suara, di sini ada 3 file suara yang saya masukkan. Ini juga ada 3 file gambar. Jadi kita akan menggunakan gambar di dalam eksperimen ini. Kita klik di sini. Di atasnya ini sama ya. Yang membedakan tadi adalah stimulinya ini ya. Hanya ada 3 di sini sekarang, Sakura, Ume, dan Nanohana. Kalau yang tadi, ini saya perlihatkan kembali. Ini ya, kalau yang tadi, ini banyak, ada 96. Kalau sekarang saya hanya contohkan saja 3 supaya lebih mudah. Kemudian di sini diulangnya 1 kali saja karena sudah tercatat semua, tapi di sini saya ulang 3 kali misalnya ya. Saya ulang 3 kali. Tidak ada istirahat. Ini dibiarkan sama, perintahnya silakan sesuaikan. Kemudian yang berbeda adalah di sini. Number different responsesnya di sini 4, di sini 3 karena ada 3 tadi bunyinya ya. Kemudian ini ya angka-angka ini saya biarkan default dari website tadi ya. Kemudian yang membedakan ini adalah ada file gambar. File gambar ini didapat dari mana? Jangan khawatir, ini juga ada di sini ya. Praat juga sudah menyediakannya. Silakan minasang lihat di response categories. Nah, di sini ya, kalau minasang ingin mengetahui penjelasan mengenai angka-angka tadi, kemudian kalau ingin menggunakan gambar. Jadi keterangannya ada di sini, silakan minasang rujuk. Nah, kemudian di sini filenya karena saya sudah berikan di dalam satu folder tadi ya. Di sini sudah ada dalam satu folder, jadi tinggal menuliskan seperti ini saja. Ini jadinya seperti apa? Kita masukkan di sini ya. Yang kedua ini kita run. Nah, seperti ini tadi tetap ya sama, kemudian kita klik untuk memulai. Seperti ini minasang. Nah, karena yang diucapkan pertama kali Sakura, saya klik yang ini. Nanohana. Nanohana. Yang ini Ume. Ume. Nanohana. Nanohana. Ume. Ume. Sakura. Sakura. Ume. Ume. Sakura. Nah, sebentar. Sebelum saya tutup ini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan terakhir, ini saya perlihatkan. Ini posisinya tadi ya, posisi tadi. Jadi 0,2, kemudian 0,3 dari sini ya, dari sini ke sini itu 0,2, 0,20 ya, 0,2 sampai 0,3, 0,2 sampai 0,3 seperti itu. Kemudian dari sini ke sini ini adalah 0,7 dan di sini 0,8. Posisinya seperti ini. Jadi dia ke kanan ya posisinya. Seperti ini. Kemudian saya menuliskan di sini untuk supaya Sakura itu dituliskan di nomor pertama. Jadi ini ya Sakura, ini Ume, dan ini Nanohana. Jadi posisinya menjadi seperti ini. Oke, kemudian tadi misalnya saya klik ini aja. Nanohana, Nanohana. Oke, ini juga sudah selesai. Kita close saja sama seperti tadi, extract ya. Kemudian collect to table. Kemudian di save, saya pilih yang ini ya. Ini misalnya responden 10 misalnya ya. Oke, kita lihat. Ini ya. Kita buka dengan menggunakan notepad. Oke, ini sudah keluar hasilnya seperti ini. Jadi kita tinggal copy paste seperti tadi, masukkan ke dalam file Excel. Demikian minasang cara membuat eksperimen MFC melalui Praat ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video tutorial. Minasang, do deshita ka? Mudah bukan? Demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya.